Sebagai wibu, jelas banget gue suka nonton anime. Dari dulu, zaman bocah sampai sekarang, anime masih jadi salah satu media hiburan favorit gue. Dimulai dari ceritanya, sampai visual dan animasi yang bikin gue sangat suka nonton anime. Kecintaan gue terhadap salah satu produk pop culture asal Jepang ini gak berubah sama sekali dari dulu. Dimulai dari zaman gue bocah nonton Doraemon di kartun minggu pagi itu, sampai di era streaming sekarang. Tapi gini, hal yang gue sadari dari dulu nonton anime sampai sekarang adalah itu anime banyak konten sensitif dan problematik. Contohnya ya banyak series yang ada atau ya kekerasan yang bisa dibilang lumayan sensitif kayak Made in Abyss itu. Kalau lu pikir video ini adalah opini gue menyangkut apa tuh drama idol K-pop kemarin yang nonton Made in Abyss terus di cancel orang-orang, iya bener, ini rada nyenggol ke arah situ. Gue gak bakal deny. Dia juga kalau gak salah tuh pernah ngisi opening anime. Kalau gak salah animenya namanya Black Clover sih. Yang gue tahu pokok itu anime banyak hal sensitifnya. Tapi gue no comment karena gue gak nonton apa tuh Made in Abyss. Tapi satu hal yang perlu gue kasih tahu adalah itu gede gue ya cukup banyak mengkonsumsi bukan anime sama manga doang ya, mengkonsumsi media yang itu gede penuh konten sensitif dan dia problematik. Gue akuin itu. Jadi ya itu gede banyak media yang gue ikutin itu ya banyak hal bejatnya. Gini, daripada gue nge-highlight itu idol K-pop yang udah lalu lah masalahnya, gue mau nge-highlight mengkritisi konten sensitif, konten problematik yang ada di anime sama manga itu kayak gimana sih. Kita open diskusi aja gitu loh mengenai hal tersebut. Harapannya sih ya kita sebut nih wibu-wibu Indo nih bisa apa tuh bijak lah menyikapi konten sensitif yang ada di media perwibuan ini. Ini gue ngaku aja sekalian aja gue sebut contoh anime sama manga yang hitungannya ada konten sensitif sama problematiknya juga yang gue ikutin. Kayak salah satu manga favorit gue saat ini ya Chainsaw Man. Itu jelas banget banyak jokes bejat sama elemen mesumnya. Belum lagi kalau salah satu all-timer anime favorit gue itu Monogatari series yang ada scene sikat gigi terlarang itu. Gue tahu itu problematik banget. Terus juga gue nonton Mushoku Tensei. Kurang ngaco apa gitu loh. Anyway ya, sebelum lanjut ke poin selanjutnya, semua hal yang di video ini itu kan ya opini pribadi gue gitu loh. Kalau lo setuju ya udah, kalau nggak setuju juga ya udah, I respect your opinion. Anyway, pertama kita omongin dulu deh contoh elemen problematik dan sensitif itu gimana yang biasa kita temuin. Yang pertama, konten sensitif sama problematik itu ada yang dipakai buat plot device. Jadi ada gunanya buat cerita. Kalau nggak ada konten sensitif sama konten problematik, mungkin ceritanya nggak bakal jalan. Gue balik lagi bakal pakai contoh series favorit gue saat ini, manga favorit gue saat ini, yaitu Chainsaw Man. Spesifiknya gue bakal nge-highlight part 1 Chainsaw Man. Di sini hitungannya major spoiler banget ke part 1 Chainsaw Man. Jadi seperti biasa, kalau lu peduli banget sama spoiler, lu skip aja di menit inilah. Oke gini, jadi Chainsaw Man part 1, konten problematik paling jelasnya itu adalah Makima sebagai villain utama itu series. Itu villain jelas aja, grooming MC yaitu si Denji. Denji orang yang hidupnya sengsara sejak masa kecil itu ngelihat Makima sebagai sosok penyelamat dan mungkin sebagai love interest juga yang obvious banget. Dan Denji itu pengen banget dinotis sama Makima kerja kerasnya. Sehingga kebanyakan dari part 1 Chainsaw Man itu berpusat sama Makima. Kayak Denji dijanjikan kalau misalnya dia bisa ngalahin Gun Devil, itu bisa ngapain aja sama Makima. Hal ini tuh penting banget buat cerita karena ya Makimanya villain dan dia tuh control devil yang emang kekuatannya itu seputar tentang mengendalikan sesuatu. Ya obviously aja dia manipulatif gitu loh. Dan dia melakukan hal manipulatif itu dalam bentuk grooming si Denji. Terus nih yang kedua, biasanya elemen problematik sama sensitif itu ada tapi sekadar ada doang gitu loh. Dan bisa dibilang kurang berguna buat jalannya cerita gitu loh. Jadi kayak semacam fan service bejat. Nih gue pakai contoh Mushoku Tensei yang sebenarnya gue suka banget gitu loh sama ceritanya gitu loh. Gue tahu banyak hal positif yang bisa diambil dari series ini. Cuma di saat yang sama gue nggak bisa tutup mata kalau Mushoku Tensei itu ada elemen yang rada ngaco. Gue tetap suka banget sama ini series, tapi gue paham kenapa ada orang yang nggak bisa nonton ini series, ngikutin series ini, karena ya MC-nya si Rudeus ini kayaknya itu bisa dibilang degenerate lah. Rudeus ini reinkarnasi jadi bocah, tapi secara mental umur dia tuh udah dewasa. Jadi apa tuh orang dewasa yang terperangkap di badan anak kecil gitulah. Dan tingkah dia ke karakter underage di series ini patut dipertanyakan, apalagi pas season 1 sama Eris. Emang jokes budgetnya gue akuin tipikal anime jokes gitu, weird anime shit yang lucu. Cuman di Mushoku Tensei kadang gue mempertanyakan emang diperlukan gitu elemen gininya, yang kadang buat gue pribadi kayak nutupin hal-hal positif yang ada di Mushoku Tensei ini. Tentu aja yang kayak gini tuh bukan di Mushoku Tensei, yang masih banyak lagi tuh series lainnya. Dan emang kalau Mushoku Tensei lu kritisin bolak-balik elemen problematiknya, gue rasa gak bakal kelar sumpah
gitu loh. Kayak panjang banget, supaya lu bisa buat list, buat presentasi atau apa, jujur. Terus dari dua contoh tadi yang hitungannya series populer, Chainsaw Man sama Mushoku Tensei, karena gue rasa banyak orang yang tahu lah ngaco itu series dari mana. Ujungnya gue nggak tahu presentasi mengenai konten sensitif dan problematik di anime manga yang bagus itu kayak gimana, jujur gue nggak tahu, karena hal ini menyangkut pola pikir pribadi lo semua gitu tentang moral itu kayak gimana. Mau konten sensitif itu dipakai buat sebuah alat plot yang sangat penting untuk cerita, ataupun yang sekadar ada doang buat fanservice, itu bisa dibilang mengundang kontroversi. Ujungnya kalau menyangkut hal gini, bagi gue ya itu balik ke pribadi masing-masing. Misalnya ya ada kata-kata fiksi itu bukan realita gitu, jadi lu pisahin. Tapi di saat yang sama juga ada balasan kalau fiksi itu cerminan dari dunia nyata, dari realita gitu. Jadi ribet. Jadi enaknya itu hal kayak gini tuh lu konsumsi apa kagak, lu tonton apa kagak gitu. Jawabannya ya kayaknya terserah lu pada mau konsumsi media yang kayak gimana gitu loh. Lu gak mau konsumsi media dengan elemen problematik sama sensitif, bagi gue gak masalah. Lu mau konsumsi media problematik sama penuh hal sensitif juga gak masalah bagi gue pribadi. Karena ya gue akuin balik lagi, dari dulu gue udah konsumsi media yang problematik, bukan sekedar anime manga doang. Kayak gue nyenggol film dikit lah, gue tuh nonton Django Unchained, itu gue suka banget. Itu film western gitu buatannya Quentin Tarantino dan Leonardo DiCaprio, itu seorang yang berkulit putih. Itu gue gak tahu, tapi di film itu ngucapin N-word kayaknya banyak banget sumpah. Dan itu kan ya gue akuin problematik di situ. Tahu ya, salah satu series game favorit gue itu ya Grand Theft Auto, GTA. Lo obviously itu game penuh kontroversi, penuh elemen sensitif sama problematik ya. Lo search aja di Google tuh list kontroversi dan lain-lainnya. Karena emang dasarnya itu game emang problematik anjir. Terus ya bagi gue, opini gue nih, idealnya kalau mau mengkonsumsi media dengan elemen problematik itu, lo harus udah dewasa secara mental dan sadar diri, gak bakal ngelakuin hal-hal ngaco yang ada di fiksi ke dunia nyata, memisahkan fiksi dan realita. Tapi di saat yang sama, kalau lu mentalnya udah dewasa gitu dan lu punya pandangan kalau misalnya konten sensitif, konten problematik, lu gak mau mengkonsumsi media seperti itu, ya gue respect aja gitu loh, gak masalah. Tapi balik lagi, gue mau nyenggol contoh anime sama manga problematik yang itu gede ya gue ikutin, gue pernah tonton gitu lah. Contoh lainnya itu ada Great Teacher Onizuka dengan segala jokes ngaco dan bejat yang ada di dalamnya. Contoh series lain yang mungkin rada nyenggol realita, elemen problematiknya itu ada Oshinoko, seperti orang yang hamil di bawah umur dan eksploitasi dunia hiburan. Terus balik lagi, gue mau nyenggol GTA lagi nih, salah satu series game favorit gue yang tadi udah gue omongin. Itu kan gue main GTA itu udah berapa kali melanggar hukum, udah berapa kali melanggar HAM, bahkan mungkin kayaknya gue udah melakukan kejahatan perang di main GTA itu sumpah. Tapi sebuah hal bejat yang di game ataupun di anime sama begitu, gue gak bakal lakuin itu di dunia nyata. Gue bakal stay di fiksi aja. Gue gak bakal, hal kayak gitu gak bakal mempengaruhi gue di dunia nyata. Mau lu konsumsi media yang kayak gitu ya gak apa-apa, tapi kalau misalnya lu gak mau konsumsi media kayak gitu juga bagi gue gak apa-apa. Jalan tengah di situ, kita respect each other opinion lah. Pokoknya kalau misalnya lu memutuskan konsumsi media yang aneh-aneh gitu, ya jangan lakukan di dunia nyata. Weird gitu lah, aneh obviously kan. Pokok intinya kita bijak lah mengkonsumsi media gitu. Terakhir nih, buat penutup dari video gue nih, sampai kapanpun media problematik itu hitungannya bakal ada. Mau gimana pun presentasinya, mau gimana pun bentukannya, sampai kapanpun itu bakal ada. Mau target pasarnya cowok, mau target pasarnya perempuan, pasti bakal ada terus. Dan sekali lagi nih ya, ini tentu aja opini gue 100%. Kalau lu setuju ya udah, kalau nggak setuju juga ya udah. Tutup dengan stance gue pribadi ke hal ini ya. Semua media yang gue konsumsi, terutama yang dari luar negeri, entah itu anime, manga, game atau apapun itu, gue sadar diri itu produk dari luar dan punya nilai-nilai berbeda sama gue pribadi. Karena itu produk dari luar yang ngebawa nilai dari luar juga. Pasti ada hal yang merupakan nilai-nilai yang gue gak bakal setuju, tapi gue menyesuaikan diri dengan pandangan orang sana. Gue terima pesan yang disampaikan atau hal lainnya yang ada di suatu media, tapi gue gak harus setuju sama hal yang disampaikan di media tersebut. Sesuka apapun gue sama itu media yang gue konsumsi. Dan hal yang obviously gue gak setuju, itu gak ada problematik, gue keep di dunia fiksi aja. Dan gue gak mau itu mempengaruhi gue di dunia nyata. Fiksi bisa aja punya nilai yang sangat ideal gitu loh, buat pelajaran moral lo pada, tapi di saat yang sama tetap punya nilai yang ngaco. Makanya gue sampai kapanpun selalu naruh batasan antara fiksi dan realita dari semua media yang gue konsumsi.